Ini gitu kan ya. Ada problem rumah tangga, ngomong sama kiai ya untuk minta saran atau minta doa, wajar. Problem rumah tangga, cerita semuanya ke kampung, Facebook semuanya tahu. Ini apa ini ya? Maka syukur itu adalah menampakkan syukur. Maka ini juga termasuk bentuk sunnah Rasulullah SAW. Ya, ketika dapat anak menampakkan syukur, karena anak ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan anak menjadi penerus orang tua dalam semua kebaikan. Kenapa? Karena kita semuanya sadar bahwa umur kita ini nggak panjang. Umur kita ini 60, 70 tahun, lebih dikit, 80 lebih dikit, ya kan gitu ya. Tapi umur akhirat, umur barzakh ribuan tahun, umur akhirat berapa miliar tahun, nggak ada selesainya. Lah, yang melanjutkan umur kita adalah pertama kali yang kita harap adalah anak, keluarga, pertama kali. Sebelum kita berpikir kepada tetangga, sebelum kita berpikir murid, sebelum kita berpikir kawan, pertama kali adalah anak. Maka mohon maaf, usaha Anda untuk menjadikan anak jadi anak soleh itu akan sangat bermanfaat, bukan hanya sekedar anak. Anak kita nanti berusaha anaknya menjadi anak soleh. Cucu kita berusaha menjadi cicit kita jadi cicit yang soleh. Cicit kita berusaha untuk uyut kita jadi uyut yang soleh. Semua pahala ini ngalir sama bapaknya yang pertama kali berusaha untuk menjadi anak keluarga yang solehin solehan. Itulah keadilan Allah. Alaihissallahu biahkamil. Tapi nggak kebayang sama kita kalau kita biarkan anak fasik, kita biarkan anak kena narkoba, kita biarkan anak nggak sholat, kita biarkan anak bodoh dalam agama, kita biarkan anak bermaksiat, kita biarkan anak nakal, kita nggak mau peduli. Mohon maaf, anak Anda nggak ngerti agama akan menurunkan ketidakngertian agama kepada cucu Anda. Cucu Anda juga demikian. Kalau tidak diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbicara zahir, kita berbicara ikhtiar. Sebagaimana urusan dunia orang bicara ikhtiar, urusan akhirat juga demikian, mestinya harus ikhtiar. Tidak bisa orang di dunia kemudian umpamanya banyak orang sekarang urusan hidayah taufik katanya nunggu dari Allah. Urusan ngaji, aku belum dikasih hidayah sama Allah. Tapi kalau urusan duit, kalau kita bilangin, tunggu aja rezeki dari Allah. Gimana kira-kira? Urusan rezeki harus ikhtiar, urusan rezeki harus mencari, harus berusaha. Sama akhirat juga demikian Tuhan. Maka oleh sebab itu perlu dekat sama orang soleh, perlu dekat sama tetangga yang baik, perlu dekat dengan kawan-kawan yang mengantar ke masjid, perlu dekat dan demikian seterusnya. Maka ini semuanya adalah kegembiraan. Tapi alhamdulillah kegembiraan kita karena Allah. Kegembiraan kita dengan zikir dan sholawat. Kegembiraan kita dengan ngumpulin tetangga dengan gembira, dengan senang. Ya, Islam ini mengatur semuanya. Kalau nggak ada Islam kemudian bilang jangan gembira, nggak ada kayak gitu. Gembira itu adalah watak manusia, semuanya butuh sama kegembiraan. Boleh gembira, tapi jangan dengan maksiat. Jangan gembira dengan mabuk, jangan gembira dengan cewek yang bukan muhrimnya, jangan gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak kurang-kurang cara gembira. Semisal ini tadi, ada zikir, ada selawatan. Kalau kita rasakan nikmatnya, mungkin sebagian yang belum merasakan nikmatnya, tapi senang. Subhanallah, senang aja dalam hati. Nggak ngerti artinya padahal, tapi senang. Tahu banyak seperti orang zikir. Kemarin kita sampaikan sama kita bilangin bahwa kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mohon maaf, orang cari ditanya narkoba ataukah ngelem atau apa, kepingin flame. Kita bilangin dengan la ilallah kita hampir flame. Hampir flame kita, la ilallah, la ilallah, kepingin terus. Tapi karena mikir jamaah banyak, udahlah disentikan lah 70, 100 dan maksimal dah. Coba kalau nggak mikir jamaah, kepingin terus, la ilallah, itu enak gitu. Maka ibadah itu enak. Sama juga demikian. Islam itu mana yang sebagai watak manusiawi diperbolehkan, hanya saja diarahkan. Tidak ada Islam bilang jangan susah, nggak ada kayak gitu. Ya susah wajar, tapi jangan berlebihan sampai kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gara-gara susah kemudian kedukun, kan gitu kan? Islam nggak ada bilang jangan gembira, nggak apa-apa gembira, tapi arahkan gembira yang baik, arahkan gembira yang
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepingin, ya wajar manusia kepingin. Silakan kepingin, tapi jangan pula kepingin yang haram. Marah, wajar marah. Tapi Islam, gak ada Islam bilang jangan marah. Maksudnya jangan marah itu apa? Janganlah kemudian melakukan hal-hal yang mengarah kepada amarah, atau kalau sudah amarah jangan kemudian melampaui batas. Kalau orang marah wajar, orang gak punya marah itu ya bencong. Ya, waria gak punya marah pula. Cemana gak punya marah? Kita harus punya marah, kan gitu kan ya? Jangan pula nggak punya marah, istri dibawa orang nggak marah pula. Pula kayak ini, bukan laki-laki kayak gini ini ya. Istri ganggu orang kok diem-diem aja, katanya nggak boleh marah. Beda, ya. Maka ini tadi kita sampaikan perkara-perkara yang bersifat manusiawi diperkenankan dalam Islam, tapi diarahkan kepada yang baik. Ya, seseorang butuh kepada laki, butuh kepada perempuan, perempuan butuh sama laki-laki, diarahkan kepada pernikahan. Ya, semuanya juga demikian. Maka dalam Islam ini full kenikmatan Tuhan, kenikmatan duniawi, kenikmatan surgawi, kenikmatan akhirat, semuanya ada di dalam Islam. Maka nggak perlu kita mau cari-cari kenikmatan, kesenangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang memang hawa nafsu mengantar kepada kenikmatan-kenikmatan sesaat. Namun ujungnya adalah penyesalan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pembunuhan Qabil kepada Habil. Ya. Allah menyatakan fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian si Qabil menuruti hawa nafsunya sehingga dia bunuh adiknya atau saudaranya. Dibunuh si Qabil. Allah menyebutnya dengan bahasa fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Dia nurutin hawa nafsunya dalam pembunuhan saudaranya. Ujungnya fa asbaha minan nadimin. Ujungnya pasti menyesal. Maka dalam berbuat apapun segala sesuatu kita berpikir akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak saling alhamdulillah masyarakat kita bantu membantu dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan. Insyaallah semuanya ya dari tetangga-tetangga muslimin, muslimat, mukminin, mukminat memahami akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah yang terpenting dalam kehidupan kita adalah ridho Allah. Yang terpenting dalam hidup kita adalah ketenangan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dalam hidup kita adalah saling bantu membantu dalam ridho Allah. Yang terpenting dalam hidup kita adalah izzul Islam wal muslimin. Kita abaikan gesekan-gesekan hawa nafsu. Kita abaikan gak cocokan cara. Kita abaikan sedikit gak cocok keinginan dan hati dan lain sebagainya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah kita dipererat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridhonya insyaallah, dan juga mudah-mudahan insyaallah niat sahibul bait dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah syukur insyaallah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahnya ditambah anak insyaallah, bukan ditambah istri subhanallah ya. Ditambahnya tambah anak, tambah keluarga, tambah samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, rizki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala zahir wa batin insyaallah. Dan yang terpenting dalam semua anugerah dan nikmat tersebut bukan penggunaannya, bukan kenikmatannya, tapi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi pernah disebutkan, Nabi pernah di satu kebun dikasih sama orang yang ada di kebun tersebut kurma yang dicampur sama air dingin. Zaman Nabi nggak ada jus, zaman Nabi nggak ada kelapa muda, nggak ada namanya es tebu, nggak ada ya. Ada namanya apa itu? Cuman Nabi waktu di kebun kurma, Nabi dikasih oleh pemilik kebun kurma, lagi istirahat, Nabi dikasih kurma yang direndam di dalam air dingin, kemudian dikasih air dinginnya. Kemudian Nabi makan, enak, dingin, sejuk, minum. Kemudian gak lama Nabi meneteskan air mata. Sahabat yang ngasih ketakutan, mungkin gak cocok, mungkin gak srek di hatinya Nabi. Tanya Rasulullah, apakah salah kami ya Rasulullah? Mohon ampun ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah. Kalau tidak, cuman aku teringat ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala tus'alunna yawma idzin. Aku teringat ayat ini, kalian pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan. Akan ditanya. Ya kawan, kalaulah minum air dingin saja Rasulullah teringat akan ditanya akan nikmat di hari kiamat. Gimana nikmat uang, gimana nikmat kereta, gimana nikmat mobil, gimana nikmat jabatan, gimana nikmat rumah,
Gimana nikmat istri, gimana nikmat anak, gimana nikmat kawan. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu arahkan semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berkawan-kawan karena Allah ya ikhwan. Kita berkawan bukan kemudian saling menjilat. Ya, kita berkawan kalaulah sekiranya manfaat untuk nanti di akhirat, mudah-mudahan kekal dan lanjut lebih akrab kita orang. Tapi kalau sekiranya nanti di akhirat kok kita mau dolak-dolakan ke api neraka, kita nanti di akhirat kemudian tuntut-tuntutan, bagus gak kawan di dunia ya ikhwan. Bagus gak kenal kita orang di dunia. Sama juga dengan keluarga juga demikian. Keluarga ini adalah lahan pahala luar biasa. Sebagaimana juga demikian kalau kita lalai dari tugas. Berapa kali Allah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fa'dharuhum. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Sesungguhnya anak kalian, istri kalian adalah musuh, sebagian di antara mereka musuh kalian. Berapa kali? Itu isyarat ya, Pak. Sebagaimana juga nanti di hari kiamat banyak juga keluarga yang saling gandeng tangan masuk surga bersama-sama. Kita berharap itu keluarga kita ya. Kita berharap itu keluarga kita ya ikhwan. Bersama-sama gandeng tangan masuk surga. Tapi ada juga saling dolak-dolakan api neraka. Ini gara-gara bapak ini yang gak ngajarin aku nih. Ini gara-gara emak nih yang asal keluyuran malam aja. Ini gara-gara abang nih. Gara-gara semuanya dah. Ya Allah. Kita berharap ya ikhwan, mudah-mudahan insyaallah keakraban kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disenangkan oleh Allah kepada ilmu, disenangkan sama Allah kepada zikir, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sholawat. Ya, kadang-kadang orang sekarang ini entah kenapa naudzubillah min dzalik, ya. Maksiat enggak dibenci. Ya. Orang nakal enggak dibenci. Yang dibenci kok orang masjid lah yang dibenci. Yang dibenci kok ya orang majelis lah yang dibenci. Kita nggak bisa mikir, kenapa lah kayak gini? Mestinya yang harus diarahkan, yang mestinya harus umpamanya dibicarakan, mestinya yang mungkin perlu dimusyawarahkan adalah orang-orang yang judi, orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang mohon maaf khususnya urusan sholat, teringat nggak sholat. Maaf, saya tidak merendahkan dosa-dosa yang lain, tapi Nabi tidak pernah mengancam satu dosa dengan kafir kecuali ninggalin sholat. Gimana bahayanya ninggalin sholat? Ternyata ini pula yang terbiasa di sekitar masyarakat. Mohon maaf, saya tidak merendahkan, sekali lagi judi dosanya besar, mabuk dosanya besar, zina dosanya besar. Tapi rasanya apakah setiap lorong pasti ada mabuk? Tidak. Setiap lorong ada judi? Mungkin tidak. Tapi Tuhan, satu lorong yang gak sholat berapa banyak? Satu lorong yang mohon maaf durhaka sama orang tua berapa banyak? Gak sholat, durhaka sama orang tua, ini adalah faktor terkuat menarik murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat kita khawatirkan. Maka oleh sebab itu insya Allah kita bertetangga yang baik, kita saling senang akan kebaikan, saling dukung-mendukung dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan, saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan insyaallah yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia sahibul bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak terlintas dari keinginan-keinginan hati. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari hajat dunia akhirat. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.